Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini masih kita diberi umur panjang, diberi kesehatan oleh Allah untuk dapat berkumpul mengkaji ilmu agama, berkumpul bersama untuk kebaikan. Karena ilmu agama hanya dapat diperoleh dengan cara belajar. Apa ini maksud belajar? Bertemunya antara guru dengan murid. Bukan membaca-baca sendiri, karena membaca-baca sendiri bukan cara belajar ilmu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Pada hari ini kita masih membahas tentang pokok akidah, tentang penjelasan makna dua kalimat syahadat, masih pada sifat-sifat Allah. Kita sudah menjelaskan di belakang tentang sifat Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ad-Daim, Al-Khaliq, Ar-Razik. Sudah kita jelaskan. Pada hari ini kita akan membahas tentang sifat Allah Al-Alim dengan sifat Allah Al-Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Khaliq udah Al-Khaliq ya, Ar-Razik sudah, Al-Alim ya. Al-Alim Al-Muttasifu bi sifatil ilmil azali al-abadi alladzi la yataghayyar wa la yazidu wa la yanqus wa la yatajaddad fa huwa ta'ala alimun la kal ulama li'anna ilmahu qadimun wa ilma ghairihi hadithun. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Al-Alim. Al-Alim adalah Al-Muttasifu bi sifatil ilmi. Allah disifati dengan sifat Al-Ilm. Al-Ilm, berilmu. Yang ilmunya itu azali. Apa arti azali? Tidak ada permulaan. Ilmu Allah tidak ada permulaan. Alladzi la yataghayyar wa la yazidu wa la yanqus. Ilmu Allah itu azali, tidak bermula, tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah. Tidak bermula, tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah. Itu ilmu Allah. Tidak bermula pengetahuan Allah, tidak berkurang, juga tidak bertambah. Ya. Wala yatajaddad. Tidak juga diperbaharui. Apa makna berkurang? Berkurang, kurang dari banyak jadi kurang. Itu namanya berkurang. Kalau berubah dari tidak bisa menjadi bisa. Ilmu Allah bukan seperti itu. Apa makna tidak bermula tadi? Tidak ada awalan. Jadi ilmu Allah tidak bermula, tidak berkurang, tidak berubah. Ilmu kita berkurang, berubah, ada permulaan. Siapa di sini yang begitu lahir langsung pintar? Dari tidak tahu apa-apa, kita menjadi tahu. Sementara ilmu Allah sebagaimana hidupnya, tidak ada permulaan. Ilmu Allah tidak bermula.
tidak berpenghabisan, tidak berkurang, tidak bertambah. Tidak berkurang, tidak bertambah. Tidak juga dapat diperbaharui, tidak diperbaharui, bukan seperti ilmu kita. Kita memperbaharui ilmu, kalau yang sudah tahu belajar lagi biar lebih mantap, lebih tahu. Yang belum tahu belajar menjadi tahu, artinya pernah tidak tahu. Jadi berubah-ubah ilmu kita, dari tidak tahu menjadi tahu. Ingin menambah, mencari tahu lagi. Gitu. Nanti suatu saat pikun, lupa, itu ilmu kita. Lupa, hilang, pikun, mati akhirnya bersama dengan ilmu tidak ada lagi. Gitu kan? Sementara ilmu Allah tidak ada permulaan, tidak diawali, tidak tahu. Kita diawali tidak tahu dulu. Jadi, fahuwa ta'ala alimun lakal ulama. Ilmu Allah maha mengetahui, namun pengetahuan Allah bukan seperti pengetahuan ulama. Ulama banyak ilmunya, tapi ada permulaan apa enggak? Ada permulaan. Ulama juga bisa lupa karena adalah makhluk ciptaan Allah. Gitu. Bukan seperti ulama. Banyak ilmunya memang ulama, tapi ada permulaan ilmu ulama. Karena ulama adalah makhluk ciptaan Allah. Lianna ilmahu qadimun wa ilma ghairihi hadithun. Ilmu Allah qadim, tidak bermula. Ilmu selain Allah baharu. Qadim, tidak berubah-ubah. Ketika kita sebut qadim, Allah dengan zatnya qadim, tidak bermula, tidak berubah-ubah. Baharu adalah kita. Kita hudus, makhluk ciptaan Allah, seluruh makhluk baharu. Kenapa disebut baharu? Dari tidak ada menjadi ada, berubah-ubah. Ya, tidak ada yang baru bagi Allah. Kalau kita ada sesuatu yang baru, bukan Bu Eli, bukan Bu Linda, Bu Eli, jurusan biologi, kita sebut nama, mohon maaf, nggak apa-apa ya, nggak terkenal nanti, takut terkenal. Beliau meneliti tentang nyamuk. Ya, ini mau saya bilang bahwa demikianlah kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dari informasi beliau orang biologi bahwa ada 3.000 jenis nyamuk, betul? Kurang lebih. Itu pun mungkin kalau diteliti ada lagi barangkali ya. Boleh jadi kalau diteliti ada lagi. Kemudian satu nyamuk aja diteliti ternyata berbeda-beda. Nyamuk Aedes diteliti oleh beliau berbeda-beda. Sampai ternyata ketemu bahwa DNA-nya Aedes mirip dengan Thailand yang di tempat tsunami ya. Masya Allah, ilmu manusia dicari baru tahu, diteliti pakai alat-alat, kita diteliti oleh beliau pakai VCR lagi. Masya Allah, nyamuk di VCR. Lalu di budidaya bagaimana? Masuk ke lab katanya. Masuk ke lab budidaya. Habis itu dikirim lagi ke Malaysia untuk mengetahui DNA ya. Dikirim ke Malaysia untuk mengetahui DNA. Berproses luar biasa, tapi bahagia juga. Dari situ dapat mengetahui Masya Allah, kuasanya Allah, ilmunya Allah. Semakin kita pelajari, semakin kita tahu, Masya Allah, benarlah bahwa ilmu Allah tidak bermula, tidak berpenghabisan, tidak diawali, tidak diakhiri, tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah. Masya Allah. Baru tentang nyamuk. Ini sedikit saya cerita. Kalau Bu Eli cerita itu satu disertasi. Satu disertasi beliau teliti tentang nyamuk Aedes, tok, satu disertasi. Itu pun mungkin ada hal-hal yang belum keungkap. Dari sisi si Aedes, si nyamuk yang bernama Aedes ini, Masya Allah, ilmu Allah gak habis untuk kita pelajari, tidak habis untuk kita teliti.
Kita memulai meneliti, ada permulaan, ada penghabisan, pakai alat-alat, dari tidak tahu menjadi tahu. Ilmu Allah tidak bermula. Ya kan? Kita dalam perut kita saja kita tidak tahu. Makanya jangan banyak tanya tentang yang Allah ciptakan. Kalau ada yang bertanya misalkan waktu itu, mengapa Allah menciptakan malaikat? Mengapa Allah menciptakan surga neraka? Padahal kan sudah tahu Allah siapa masuk surga, masuk neraka. Gak layak kita pertanyakan sebenarnya. Karena kenapa? Nanti kita disuruh teliti satu saja kita gak bisa ungkap. Hikmah Allah yang tahu, kita tidak tahu. Masya Allah, ilmu Allah. Coba kita lihat betapa lemahnya kita belajar tauhid, menjadikan kita tidak sombong. Yang merasa pintar, seberapa sih pintar Allah ciptakan? Nabi Muhammad orang paling pintar. Jangan nanti di sini kita dapat banyak hal dapat kita pelajari bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, bahwa semakin kita mengenal Allah, semakin kita dapat mengagungkan pencipta yang tidak serupa dengan ciptaannya. Akhirnya kita merasa bahwa diri kita bukan siapa-siapa, sangat lemah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan urat-urat saraf kita. Ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang pintar di satu sisi, nggak pintar di sisi yang lain, nggak perlu sombong. Ya, ada tahu sedikit tentang satu ilmu, tidak tahu ilmu yang lain. Masya Allah, ilmu Allah, nyamuk saja belum habis diteliti. Nyamuk, ya Allah. Nah di sini akhirnya kita sebagai manusia, akhlak baik akan muncul. Tidak ada kesombongan. Apanya yang hebat dari kita lalu? Kita diciptakan oleh Allah. Ilmu kita berubah-ubah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kalaupun pintar seseorang karena ciptaan Allah. Gitu ya. Jadi ilmu Allah tidak bermula. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke sifat Al-Qadir. Apa makna Al-Qadir? Al-Qadir al-muttasifu bil qudrati tammah. Allah Maha Kuasa. Allah disifati dengan sifat kuasa yang sempurna. Kuasa Allah sempurna. Allah kuasa menciptakan sesuatu yang menurut kita enggak biasa, menurut kita luar biasa. Allah kuasa. Kuasa Allah sempurna. Yang biasa terjadi, Allah kuasa. Yang luar biasa menurut kita, yang menurut adat kita, kebiasaan kita, Allah kuasa. Yang menurut adat pikiran kita itu enggak mungkin terjadi, Allah kuasa. Karena itu mungkin akal bagi Allah. Kuasa Allah sempurna. Kuasa Allah sempurna. Yang biasa terjadi, Allah kuasa menciptakan. Yang menurut kita luar biasa, Allah juga kuasa. Kita berjalan, Allah menciptakan kita berjalan. Allah menciptakan cecak. Kalau kita berjalan di bumi, Allah menciptakan cecak, padahal dia kecil, tidak berakal. Dia bisa nempel di dinding. Kita bisa nempel? Enggak. Coba, ada yang mau uji coba? Jangan. Kita nggak bisa nempel-nempel di dinding, padahal kita ada akal sehat diberi oleh Allah. Ada akal, manusia ada akal diberi oleh Allah. Tapi tidak bisa nempel diri di dinding. Cecak bisa. Ini biasa menurut kita. Padahal kalau kita diminta menciptakan satu nyamuk tadi nggak bisa. Allah kuasa. Sesuatu yang luar biasa, Allah juga kuasa. Menurut kita untuk naik ke langit itu mustahil akal, mustahil adi, mustahil menurut kebiasaan. Bukan mustahil akli, mustahil adi. Menurut kebiasaan itu tidak mungkin menurut kita. Tapi itu bukan mustahil akli.
Kalau mustahil akli sesuatu yang mustahil bagi Allah. Mustahil adi. Ada orang naik ke langit. Mustahil adi menurut kita, tapi itu jaiz akal, itu boleh terjadi bagi kuasa Allah. Nabi Muhammad naik ke langit pakai mirqat, semacam tangga, satu anak tangga emas, satu perak, satu emas, satu perak. Cepat sekali naik ke langit. Yang menurut kita belum ada manusia yang sampai ke langit. Jangan dikira sudah ada manusia yang sampai ke langit ya. Ke bulan aja masih dipertanyakan katanya. Apa benar itu? Katanya, wallahu a'lam. Itu nggak tahu kita. Ke langit praktis tidak ada manusia yang pernah nyampe ke langit kecuali Nabi. Nabi Muhammad, ya, Nabi Isa, ya kan? Nabi yang bisa nyampe ke langit, bisa naik ke langit dalam waktu tidak satu malam lagi. Sudah setiap lapisan langit, padahal antara satu lapis langit dengan lapis langit yang lain 500 tahun perjalanan jaraknya. Antara bumi dengan langit 500 tahun lamanya perjalanan, tapi Nabi Muhammad nggak butuh satu malam. Ini bukan mustahil akal, ini mustahil adi saja. Menurut kita tidak bisa. Allah kuasa. Allah kuasa memberi mukjizat kepada para nabinya, sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Allah kuasa. Nabi Musa bisa membelah laut. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Masya Allah, bulan dibelah oleh Nabi Muhammad. Ini namanya mustahil adi saja, tapi itu menurut tidak biasa, menurut adat. Tapi ini masih jaiz akal. Jadi kuasa Allah sempurna, baik yang biasa terjadi atau yang luar biasa, yang menurut kita tidak biasa. Allah kuasa. Umi Nur ke depan. Allah kuasa. Kuasa Allah sempurna. Kuasa Allah sempurna. Udah paham tadi ya? Sekarang kita lanjut. Pakai ini serius sedikit ya, supaya nggak salah paham. Kuasa Allah sempurna tadi. Baru pada sempurna ya. Yang biasa terjadi, yang luar biasa, gitu kan? Allah kuasa. Yang biasa menurut kita, Allah kuasa. Yang tidak biasa menurut kita, Allah kuasa. Gitu ya. Kita dapat melihat bagaimana dengan ilmu Allah dan dengan kuasa Allah. Kita dapat melihat ada binatang persis daun. Persis daun bergerak dan bisa berkamuflase warnanya. Masya Allah. Kita saja tidak bisa menjadi daun. Masya Allah, luar biasa kuasa Allah. Lalu, wa qudratullahi sifatun azaliyah. Wa qudratullah sifatun azaliyah. Kuasa Allah juga tidak bermula. Sebagaimana ilmunya, sebagaimana hidupnya tidak bermula. Kuasa Allah juga tidak bermula. Bukan berarti kuasa Allah berubah dari tidak kuasa menjadi kuasa. Tidak. Kuasa Allah tidak bermula. Tidak berkurang kuasanya, tidak bertambah kuasanya juga. Tidak bermula kuasa Allah. Kemudian yu'athirullahu biha fil mumkinat. Kuasa Allah berpengaruh kepada yang mumkinat. Apa itu mumkinat? Ai fi kulli ma yajuzu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Apa yang dimaksud mumkinat? Adalah segala sesuatu. Jadi kuasa Allah berpengaruh kepada mumkinat. Apa itu mumkinat? Mumkinat adalah segala sesuatu yang akal sehat menerima adanya kali waktu tertentu, tidak adanya sesuatu itu kali yang lain. Bingung? Sekarang kita ulang.
Kuasa Allah berpengaruh kepada mumkinat. Mumkinat itu apa? Segala sesuatu yang adanya kali waktu tertentu diterima akal sehat, tidak adanya kali yang lain diterima pula oleh akal sehat. Kita kali waktu tertentu ada diterima oleh akal. Mungkin akal. Pada masa Nabi Adam ada kita? Tidak. Itulah namanya pada masa Nabi Muhammad ada kita? Tidak. Pada masa Nabi Adam kita tidak ada. Kali waktu tertentu tidak ada. Pada masa Nabi Muhammad juga tidak ada. Bahkan pada masa nenek-nenek kita tidak ada. Pada masa Belanda ada kita? Tidak ada, ya. Kali waktu tertentu ada diterima oleh akal sehat. Kali waktu yang lain tidak ada diterima pula oleh akal sehat. Ini namanya mungkin. Boleh terjadi kali waktu tertentu, boleh tidak pada waktu yang lain. Boleh ada kali waktu tertentu, boleh tidak ada kali waktu yang lain. Bumi sebelum ada tidak ada. Kali waktu tertentu bumi ada, kali waktu yang lain tidak ada sebelum diciptakan. Arasy sebelum diciptakan ada? Tidak ada. Seluruh makhluk, artinya kesimpulannya seluruh makhluk pernah tidak ada. Seluruh makhluk pernah tidak ada. Lalu ada, artinya adalah kali waktu tertentu ada, kali waktu yang lain tidak ada. Ini namanya mungkin, diterima oleh akal, ada dan tidak adanya. Diterima oleh akal. Akal ini bicara akal sehat. Tidak bicara akal yang enggak sehat. Apa akal sehat? Akal sehat adalah akal yang tunduk pada dalil. Allazi huwa syahidun lisyara'. Akal sehat, akal yang tunduk pada dalil. Ketika dalil berkata Nabi Muhammad naik ke langit, terima, sami'na wa ata'na. Ini akal sehat. Padahal secara adat kebiasaan tidak mungkin terjadi, tapi ini termasuk mungkin akal. Boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Allah kuasa untuk mengadakan dan tidak ada. Abu Bakar Siddiq begitu dikatakan, apakah kamu percaya sahabatmu, dikatakan oleh orang kafir, sahabatmu berkata telah naik ke langit, kamu percaya? Kalau Muhammad yang berkata, lebih dari itu saya percaya. Ini akal saya. Kenapa percaya? Karena sumbernya adalah Rasulullah. Yang kebenaran Rasulullah itu apa yang disampaikan oleh beliau harus diterima kebenarannya, tidak boleh ditolak. Orang kafir tetap tolak karena akalnya tidak tunduk pada dalil, maksudnya. Bukan gila, beda. Yang dimaksud di sini tidak sehat, bukan gila. Tidak tunduk pada dalil. Ketika dalil datang, orang Islam itu harus sami'na wa ata'na. Nabi kita adalah penjelas kebenaran. Ketika dikatakan oleh Nabi bahwa beliau telah melakukan Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas ke Sidratil Muntaha, ke langit-langit. Rasul yang sampaikan sami'na wa ata'na. Orang Islam gak akan berkata mana mungkin. Akal sehat mengatakan mungkin. Akal sehat berkata mungkin. Apanya yang gak mungkin? Ini adalah mungkin akal. Boleh ada, boleh tidak ada. Buktinya Nabi udah naik. Apanya yang menghalangi kita untuk tidak percaya? Sementara ini bicara dalil. Nabi yang ngomong. Kalau ada yang berani menolak pernyataan Rasulullah, hati-hati. Dia sudah tidak beriman. Bukankah syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat yang kedua? Jika tidak percaya dengan apa yang Rasulullah bawa, dia tidak beriman. Bukan tidak sempurna iman di sini, tidak beriman. Dia tidak beriman. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Tadi yang mungkin akal nih,
Satu-satu kita selesaikan, kita tuntaskan biar paham ya. Mungkin akal, sudah paham? Mungkin akal sehat menerima adanya sesuatu itu kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain. Paham? Jadi ini adalah makna dari mungkin akal. Jadi kuasa Allah berpengaruh pada yang mungkin ini. Dengan kuasa Allah mengadakan dan meniadakan makhluknya. Ada bumi, kuasa Allah. Sebegitu besar bumi yang kita aja belum 7 lapis loh bumi, terpisah antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain 500 tahun perjalanan. Antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan. Dan langit pun ada 7 lapis. Arasy lagi yang makhluk Allah paling gede. Allah kuasa menciptakannya, mengadakan dan meniadakan, kuasa Allah. Berpengaruh kepada yang mungkin akal, adanya, tidak adanya diterima oleh akal sehat. Akal sehat, akal yang tunduk pada dalil. Walaupun tadi menurut kita manusia bisa menghidupkan orang mati, kita bilang gak mungkin, itu masih dalam mungkin akal. Karena kenapa? Karena diterima oleh akal sehat. Karena kenapa? Ada dalil. Setiap ada dalil kita percaya, sami'na wa ata'na. Enggak boleh tidak percaya pada mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi justru ditampakkan kepada orang-orang penentang untuk membuktikan bahwa benar mereka itu adalah utusan Allah, bahwa nabi-nabi itu adalah utusan, rasul itu adalah utusan Allah. Ada mukjizat-mukjizatnya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan pohon, dengan hewan. Angin Nabi Sulaiman itu bisa menjadi kendaraan yang sangat cepat. Masya Allah, itu mungkin kenapa kita percaya? Karena kabar yang thiqat dari para ulama. Al-Quran, hadis, ulama menyampaikan, percaya, sami'na wa ata'na. Ini akal sehat ya. Akal sehat tidak menentang. Begitu datang dalil, tapi tentu saja yang benar gitu ya, langsung sami'na wa ata'na. Cukup bagi dia satu dalil untuk percaya. Tapi orang penentang 1000 dalil tetap enggak percaya. Sudah ditanya, dijelaskan oleh Nabi, sudah dijelaskan sampai ditanya berapa tiang Masjidil Aqsa, dijelaskan oleh Nabi. Tapi kalau akal enggak sehat tetap enggak percaya. Itu alhamdulillah kita diberi akal sehat, percaya pada dalil-dalil yang datang dari Rasulullah. Betapa sedihnya jika seseorang sudah tidak dibuka hidayah. Na'udzubillah, hidayah ini mahal ya, mahal hidayah ini. Itu makanya perlu kita belajar mencari kebenaran, gitu ya. Ini oke. Barusan udah kita sebutkan bahwa makna dari sifat Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah sempurna. Kuasa Allah sempurna udah kita pahami tadi. Berpengaruh kepada yang mungkin akal. Sudah paham apa itu mungkin akal? Udah paham ya? Tidak pada mustahil akal. Kuasa Allah tidak berpengaruh pada mustahil akal. Apa itu mustahil akal? Ini yang perlu pasang kuping dulu, ya. Serius dulu, takut salah nanti. Apa itu mustahil akal? Adalah segala sesuatu yang akal sehat tidak menerima keberadaan sesuatu itu. Ini namanya mustahil akal. Akal sehat tidak menerima keberadaan. Adanya sesuatu itu tidak diterima oleh akal. Mana contohnya? Sesuatu yang mustahil bagi Allah, akal sehat tidak terima. Enggak terima akal sehat, ada yang mustahil bagi Allah. Beranak tidak terima. Karena itu mustahil bagi Allah. Mati
tidak terima. Itu mustahil bagi Allah. Ya. Mati kan mustahil. Enggak diterima oleh akal kita. Enggak diterima itu ada pada Allah. Karena itu mustahil. Tadi akal sehat ya, bicara akal sehat ini. Akal sehat yang tunduk pada dalil. Yang mustahil bagi Allah enggak terima. Pokoknya udah ngomong. Pokoknya tidak terima. Enggak pikir panjang, enggak bisa saya pikir panjang. Yang penting saya enggak terima ketika dikatakan Allah enggak, akal sehat itu enggak mau, enggak ada. Bagi Allah itu enggak mungkin beranak. Allah enggak mungkin mati. Allah enggak mungkin ada sekutu. Enggak, itu mustahil. Itu mustahil ada sekutu, mustahil mati, mustahil beranak, mustahil bertangan, mustahil duduk. Karena itu sifat benda. Mustahil berjalan-jalan, enggak terima. Cut di pikiran kita, enggak. Kuasa Allah tidak berpengaruh kepada yang mustahil ini. Tidak berpengaruh pada yang mustahil. Kenapa dijelaskan seperti ini? Supaya kita paham. Jika ada pertanyaan orang-orang yang ingin merusak akidah, ditanyakan oleh mereka mengaitkan kuasa Allah dengan mustahil akal. Mereka mengaitkan kuasa Allah dengan sesuatu yang mustahil akal, yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil akal tadi, sesuatu yang mustahil pada zat Allah. Paham sekarang? Yang mustahil akal adalah, coba sekarang ngeh dulu. Apa itu mustahil akal? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal sehat adanya. Yang mustahil bagi Allah semuanya tidak diterima oleh akal sehat. Udah. Mustahil diterima. Mustahil ada. Tidak ada, artinya tidak ada. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Jika orang bertanya, ini pertanyaan yang berbahaya. Yang pertanyaan ini tidak boleh ditanya oleh seorang muslim. Ditanya dapat mengeluarkan orang muslim dari Islam. Dijawab iya keluar dari Islam, dijawab tidak juga keluar. Gak ada yang aman nih pertanyaan ini. Tapi ditanyakan oleh orang yang non muslim kepada kita. Apa pertanyaan itu? Ditanya oleh mereka nih ya. Ini kenapa kita contohkan supaya kita tahu jawaban. Bukan kita ridho pada pertanyaan ini. Ditanya oleh orang non muslim, kuasa tidak Allah mematikan dirinya sendiri? Ditanya oleh orang kafir. Hati-hati dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini menjebak orang Islam. Menjebak orang Islam, menyebabkan orang Islam bisa keluar kalau salah jawab. Tadi diawali dengan kadang-kadang supaya kita kejebak. Tuhan kalian kuasa kan? Jelas kalau ini memang betul kuasa. Allah memang maha kuasa. Tadi kita udah belajar sifat wajib akal diterima bahwa Allah memang maha kuasa. Lalu ditanya, kuasa tidak Tuhan kalian mematikan dirinya sendiri? Na'udzubillah. Kita jawab, pertanyaan ini salah. Kuasa Allah tidak terkait dengan yang mustahil akal. Tidak berpengaruh kepada yang mustahil akal. Allah mustahil mati. Jangan kaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil akal. Jangan kaitkan kuasa Allah dengan yang mustahil akal. Mati mustahil. Dia tadi bertanya pertanyaan, kuasa Allah dikaitkan dengan mematikan. Sementara mati itu mustahil bagi Allah. Dijawab kuasa mematikan dirinya sendiri. Dia takut kalau dibilang gak kuasa nanti dikira Allah lemah. Dijawablah iya kuasa. Kalau dia bilang iya kuasa Allah mematikan dirinya sendiri, berarti dia telah mensifati Allah dengan mati. Bahaya kan? Padahal itu mustahil. Kalau dibilang tidak kuasa, dia telah mensifati Allah dengan lemah. Yang benar jawabannya adalah pertanyaannya ini udah keliru. Keliru pertanyaan. Kuasa Allah tidak terkait dengan
yang mustahil. Kemudian pertanyaannya lagi, biar enggak bingung nanti kita kasih pendekatannya. Ditanya lagi misalkan, kuasa tidak Allah menciptakan anak baginya, ditanya. Ingat tadi, kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil. Ya kan? Beranak, punya anak bagi Allah adalah mustahil. Jadi pertanyaannya ini keliru. Kenapa ditanya bagi Allah kuasa tidak menciptakan anak baginya, sementara anak bagi Allah mustahil? Artinya dia telah mengaitkan sifat kuasa Allah dengan sesuatu yang mustahil. Ini tidak layak. Pertanyaannya yang keliru. Kalau masih bingung, saya kasih pendekatan. Pendekatannya begini, ya. Jika kita jika batu ya, bayangkan seandainya saya pegang batu dapat dibayangkan apa itu batu kan, benda yang keras itu kan, kalau saya lempar bisa benjol, itu adalah batu. Kalau saya tiba-tiba tanya pada kalian, kira-kira batu cerdas apa bodoh? Gak ada yang jawab. Bingung cara jawab kalian karena belum belajar bab ini. Harusnya kalian bilang, ini pertanyaan yang salah, Bu. Jangan ditanya pada batu cerdas apa bodoh, karena batu tidak memiliki sifat cerdas atau bodoh. Ini jawaban yang bagus, tapi gak ada yang jawab tadi. Takut. Kalau untuk benar gak apa-apa. Jawab langsung, Bu. Batu tidak ada sifat cerdas atau bodoh, ngapain ditanya? Bukan saya yang terlalu cerdas membuat pertanyaan bodoh itu. Paham? Dikira oleh sebagian orang pintar kali ya, nanya itu yang kita nggak bisa jawab. Bukan gitu pertanyaan yang bagus. Kalau itu bukan pertanyaan, itu bodoh. Batu cerdas apa bodoh? Nggak perlu ditanya. Karena kenapa? Tidak ada sifat cerdas atau bodoh pada batu. Kalau saya tanya, batu ini keras apa lembek? Keras. Makanya diam. Misalkan ini kenapa? Layak kita bilang karena keras makanya diam. Jangan sampai benjol nanti ya. Paham? Pada batu saja kita tanya sesuatu sifat yang tidak ada pada dia. Pada batu saja, yang benda. Sifat yang tidak ada pada batu saya tanya, mulai bingung tadi. Bingung kan? Pada Allah tidak ada sifat mati kok ditanya. Itu sebenarnya jawabannya. Pada Allah mustahil akal diterima Allah itu mati, kok nanya? Allah nggak perlu ditanya apa bisa mematikan dirinya sendiri karena tidak ada sifat mati. Pada Allah nggak diterima oleh akal. Beranak nggak diterima oleh akal, nggak perlu dipertanyakan. Bukan yang nanya terlalu pintar, tapi yang nanya yang nggak ngerti tauhid. Paham di sini? Paham? Siapa yang nggak paham saya jelaskan lagi. Tunjuk aja nggak apa-apa. Ini penting sekali ini. Ini jebakan-jebakan Batman kata. Jebakan-jebakan ngeri ini. Kalau salah jawab. Paham di sini? Paham ya? Intinya, yang mustahil bagi Allah jangan dikaitkan dengan sifat kuasa Allah. Jangan banyak nanya seperti yang tadi. Jangan pikirkan. Jangan sampai pertanyaan kita itu ada kekufuran di dalamnya menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Ini akal sehat mainan nih hari ini. Kita cobalah hidupkan akal kita yang sehat, tapi menghidupkan akal sehat. Jangan mati akal kita. Berpikir bahwa yang mustahil bagi Allah akal sehat tidak terima.
Sekarang saya buat pertanyaan keliru mereka yang ketiga, mau saya tanya, siapa yang bisa menjawab? Ada yang tanya. Ini tes kepahaman ya. Ini pakai logika. Ya. Tes pemahaman. Jika ada orang yang bertanya, kuasa tidak, ini orang ya, kuasa tidak Allah menciptakan sekutu baginya. Sudah saya bilang tadi jangan jawab iya atau tidak kan? Makanya harus fokus. Saya udah bilang dari awal, ini pertanyaan jangan jawab iya, jangan jawab tidak. Ya. Orang bertanya, saya meminta bagaimana cara menjawab, bukan jawab iya dan bukan jawab iya, jangan latah. Pahami baik-baik pertanyaan, jangan latah, jangan setiap ada pertanyaan dijawab. Ya, pikirkan dulu pertanyaannya. Orang bertanya dengan pertanyaan yang salah. Dia bertanya, kuasa tidak Allah menciptakan sekutu baginya, bagaimana cara kita menjawab yang benar? Apa? Siapa? Ya, silakan. Tidak terkait? Iya, kuasa Allah tidak berpengaruh pada sesuatu yang 100. Ya, kuasa Allah tidak berpengaruh pada yang mustahil akal. Udah paham berarti? Alhamdulillah. Ya, kuasa Allah tidak berpengaruh kepada yang mustahil akal. Ini pertanyaan, kita jawab berikutnya. Tidak perlu ditanya, salah yang nanya. Iya kan? Karena kuasa Allah tidak berpengaruh kepada yang mustahil akal. Oke? Lalu kalau mampu kita jelaskan berikutnya. Kalau dikatakan oleh mereka menciptakan sekutu. Sekutu apa sih? Sebanding kan? Sesuatu yang ada persamaan, sebanding. Menciptakan sekutu, dari kata-kata menciptakan saja sudah nggak ada sekutu. Karena kenapa? Sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan. Sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan. Allah Allah tidak ada yang menciptakan Allah, karena Allah azali, tidak bermula. Kenapa nanya tadi kuasa tidak Allah menciptakan sekutu baginya? Yang nanya emang udah keliru. Keliru membuat keliru pertanyaan kayak tadi. Masa air cerdas apa bodoh? Atau batu cerdas apa bodoh? Ya kan? Tiba-tiba kita bilang pohon itu bisa berjalan berapa kilometer dalam 1 jam. Ini banyak nonton film kartun. Pohon-pohon tiba-tiba bangun pagi sudah nguap pohon. Ini jangan banyak menghayal, makanya jangan banyak komik. Komik itu ternyata bikin menghayalnya sesuatu yang gak menabrak sesuatu yang udah benar gitu. Pohon kan pohon itu gak berjalan-jalan. Pohon gak disifati dengan jalan. Allah menciptakan makhluknya, ada yang mampu ada yang diciptakan dengan jalan, ada yang tidak, ada yang bergerak, ada yang diam. Ada yang bergerak dengan berjalan. Ada yang bergerak dengan cara yang lain, ada yang ngesot mungkin. Masya Allah. Itu ya. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Mudah-mudahan dipahami. Satu jawaban tadi udah benar. Berarti udah paham. Jadi etika kita kepada Allah, jangan kalau mau bertanya mikir dulu, ya kan? Ini layak enggak ditanyakan kepada Allah? Ini boleh dijawab apa tidak? Pikir dulu. Allah sudah beri akal kepada kita untuk berpikir dulu, sesuai enggak dengan ilmu? Sesuai enggak dengan tauhid?
Itu perlu kita fikirkan. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak dengan yang mustahil akal. Mustahil akal adalah semua yang mustahil bagi Allah. Beranak mustahil, ada sekutu mustahil, bermula mustahil. Itu, paham ya? Baik, kita lanjut. Tadi Al-Qadir yu'athiru biha fil mumkinat ay fi kulli ma yajuzu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra fabiha yujidu wa yu'dam wallahu subhanahu wa ta'ala fa'alun al-fa'alu lima yurid. Apa artinya? Annallaha qadirun ala takwini ma sabaqat bihi iradatuhu ay ala ijadi kullima arada fil azali wujudahu fallahu ta'ala la yu'jizuhu an dhalika syai' yaf'alu ma yasha' bila masyaqqah wa la yumani'uhu ahadun. Jadi sambungan dari sifat makna dari sifat kudrah ini, kuasa Allah sempurna tadi sudah kita sampaikan, bahwa Allah kuasa mengadakan segala sesuatu yang Allah kehendaki pada azal adanya. Allah kuasa. Dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki adanya maka tidak akan ada. Tadi kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal kan? Gitu kan? Sesuatu yang akal sehat menerima adanya kali waktu tertentu, tidak adanya kali waktu yang lain. Ini berpengaruh kepada mungkinat tadi. Dengan sifat kuasa inilah Allah mengadakan dan meniadakan makhluknya. Jadi segala sesuatu yang Allah kehendaki pada azal adanya maka akan ada dan terjadi. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada dan terjadi. Dan tidak ada yang dapat melemahkan kuasa Allah. Jika Allah berkehendak ada, maka akan ada dan terjadi. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada. Kenapa kita ada? Karena Allah berkehendak kita ada. Kenapa kita tidak punya anak? Karena Allah berkehendak tidak punya anak. Apa yang Allah kehendaki pada azal akan ada. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada dan terjadi. Tidak ada yang dapat melemahkan kuasa Allah. Walaupun 1000 orang berdoa, 1000 orang berdoa, jika Allah tidak berkehendak tidak akan berubah. Tidak akan ada sesuatu itu. Tidak akan ada sesuatu jika Allah tidak kehendaki, walaupun dengan doa banyak orang. Sesuatu yang dikehendaki akan ada, walaupun kadang tidak ada yang mendoakan itu. Ada, terjadi. Orang kepingin punya anak laki-laki, berdoa, lahir anak perempuan. Sudah bernazar-nazar, lahir anak perempuan. Ya. Ada juga yang berdoa supaya punya anak, enggak punya. Ada yang mau nyetop, lahir terus. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Tidak ada yang dapat menghentikan, melemahkan kuasa Allah. Tidak ada. Dari situ akhirnya kita Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki terjadi akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Disinilah iman. Disinilah kita akan terima dengan lapang dada yang berlaku atas kita. Masya Allahu kana. Itu kesimpulannya. Masya Allahu kana. Nabi mengajarkan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun pada anak perempuannya. Ini untuk memperkuat akidah, untuk bisa menerima apa yang berlaku atas kita, kita terima dengan lapang dada. Yang terjadi atas kita, kita terima dengan lapang dada. Tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya
Allah. Baik kita terima dengan lapang dada, senang kita terima dengan lapang dada. Miskin, kaya, ya, kaya kepada seseorang terima, bersyukur, gunakan pada yang diperintahkan oleh Allah. Miskin terima dengan lapang dada, bersyukur kepada Allah, masih hidup diberi oleh Allah. Miskin tapi enggak ngutang. Misal, iya kan? Miskin saya tidur enak, makan ikan asin, tidur megrong-grong kalau bahasa Aceh, tarik gergaji kalau malam, bunyi gergaji, nggak ada beban hidup. Tapi satu hari 1 miliar masuk, pikiran ruwet misalkan, ya kan? Nggak bisa tidur. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Kita nggak tahu rahasia, ada yang miskin, ada yang kaya. Terima dengan lapang dada. Kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita besok. Ini yang belum menikah, tahukah kita akan dapat suami yang bagaimana? Nggak tahu. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Nanti baru kita lihat. Sekarang berdoa, boleh berdoa. Tadi katanya doa, walaupun kita berdoa nggak akan merubah, ya kan? Berdoa tetap berdoa. Karena kenapa? Doa kita itu dapat pahala. Ini adalah bukti kepasrahan kita, harapan kita yang baik-baik. Ya Allah, beri jodoh saya yang solih. Amin, katanya semua. Amin, ya benar. Yang solih, ya Allah, yang dapat membimbing saya menuju jalan kebenaran, kebaikan, menuju surga. Bertemu dengan Rasulullah. Misalkan, kan baik. Harapan yang baik itu bagus. Motivasi kita, harapan kita. Berdoalah kepada Allah. Masalah dikabulkan atau tidak, itu kehendak Allah. Jika Allah berkehendak dikabulkan, jika Allah tidak berkehendak tidak Jika Allah pada azal sudah berkehendak dikabulkan, maka dikabulkan. Jika Allah berkehendak pada azal tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Satu orang ikut tes PNS, berdoa ibunya, ya Allah sampai nazar-nazar, lulus. Masya Allah kana. Memang kehendak Allah, bukan karena hebatnya doa dia, bukan karena makbulnya doa dia lalu sombong sekali pada orang, doa saya misalkan. Tapi jika pun tidak, ada orang berdoa, sama-sama berdoa, ya Allah semoga anak saya lulus PNS katanya, gak lulus, Masya Allahu kana juga. Allah berkehendak pada anak ini, walaupun berdoa tidak lulus, bukan berarti Allah tidak ridho pada dia, jangan salah. Tidak lulus PNS, tidak kaya, bukan lalu sama dengan Allah tidak ridho. Yang tidak diridhai oleh Allah adalah kekufuran, keburukan. Kafir, maksiat, mencuri, berbohong, itu yang tidak diridhai oleh Allah. Itu kan? Itu ada juga dalam kehendak Allah, tapi Allah tidak ridho, jangan ke sana. Jangan kepada yang tidak diridhai oleh Allah. Namun segala sesuatu terjadinya atas kehendak Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Hafalkan hari ini. Untuk ketenangan batin kita, untuk ketenangan hati kita, sehingga apapun yang berlaku atas kita, terima dengan lapang dada. Sudah miskin dihina-hina lagi, dikira miskin itu hina. Mungkin orang miskin itu duluan masuk surga, gitu kan? Udah miskin kita diberi oleh Allah, jelek pula kita, pesek pula kita. Misalkan, Masya Allah kana, ada satu orang ya, ini saya ceritakan untuk menutup, biar kita nggak stres dengan hidup ini, ya. Ada orang pesek, jelek, hitam, ternyata doa orang itu diterima oleh Allah. Malik bin Dinar suatu waktu berjalan ke Basrah, melihat orang-orang berdoa ke masjid, tumpah ruah berdoa agar turunnya hujan. Namun tidak turun hujan setetes pun. Sampai Malik ibnu Dinar melihat seseorang berdoa di masjid, minta pada Allah turun hujan, baru turun tangan dari berdoa, sudah gelap, udah mendung, lalu turun hujan. Malik bin Dinar melihat siapa orang ini, pesek, saking pesek hidungnya itu sudah nempel ke
ke mukanya. Dicari oleh Malik bin Dinar, ini siapa orang ini? Kok sangat makbul doanya? Ternyata beliau itu budak. Setelah ketahuan budak, dibeli orang ini. Setelah dibeli, ditanya oleh orang ini, kenapa engkau membeli saya? Saya nggak kuat lagi bekerja. Banyak orang yang masih kuat bekerja. Kenapa beli saya? Saya beli Anda karena pada malam itu saya melihat doa orang lain banyak tumpah ruah di masjid tidak diterima oleh Allah. Doa Anda diterima. Ini Masya Allah karena bukan berarti Allah merubah takdirnya, ya. Tapi memang Allah berkehendak pada azal doa orang ini diterima. Tapi solih orang ini berarti. Dibilang oleh orang tadi yang pesek tadi, mungkin Anda salah orang, bukan saya. Mungkin Anda salah orang, bukan saya mungkin yang Anda lihat. Iya, saya nggak salah orang, Anda orangnya. Dengan ciri tadi kan mudah dipahami. Coba setelah itu orang itu sudah keungkap rahasianya, berdoa lagi kepada Allah, meninggal di tempat. Ini bukti untuk kita bahwa jelek, pesek, miskin, budak bukan kehinaan menurut Allah. Menurut Allah yang mulia adalah takwa. Jadi ini pelajaran untuk kita ya. Semuanya menerima apa yang berlaku atas kita dengan lapang dada. Baik, cukup sekian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih bagi yang sudah gabung di online. Barakallahu fikum. Tahlil sendiri yang di online.